teman-teman, perkenalkan saya Kia Waduri dari kelas 3F. Di sini saya bersama Kasyifa kelas 5. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan bimbingan belajar tentang teks prosedur. Sebelumnya Syifa tahu apa itu teks prosedur apa belum? Belum, soalnya pas dijelasin di kelas kurang paham. Jadi teks prosedur itu teks yang menjelaskan tentang urutan langkah-langkah membuat sesuatu atau melakukan aktivitas sesuatu. Contohnya kayak membuat sop atau membuat celengan, cara memakai sepatu, dan lain-lainnya. Untuk lebih jelasnya kita bisa nonton video tersebut. Prosedur. Halo, kembali lagi di channel Good Time. Kali ini kita akan memasak tteokbokki simple. Siapa sih yang tidak mengenal tteokbokki? Cemilan khas dari Korea Selatan ini sudah booming sekali di tanah air. Yuk, langsung saja kita masak. Pertama, buka kemasannya. Rebus tteokbokki selama kurang lebih 6 menit. Setelah tteokbokki lunak, masukkan semua bumbu instan ke dalam wajan. Tteokbokki pun siap disantap. Halo teman-teman kece, akhir-akhir ini aku senang sekali menonton video tutorial masak. Jika diubah dalam bentuk tulisan, cara membuat atau memasak tteokbokki ini termasuk jenis teks prosedur loh. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam melakukan aktivitas atau tindakan. Kapan kita perlu membuat teks prosedur? Teks prosedur dibuat ketika ingin memberikan informasi tentang cara membuat sesuatu. Misalnya, cara memasak mie instan, membuat jus buah, atau membuat celengan dari kaleng bekas. Nah, ini kan udah ada 3 contoh dari cara membuat sesuatu. Kamu tahu apa lagi selain 3 ini? Membuat tempat pensil, membuat layangan, Ya, terus? membuat makanan instan. Oke, selanjutnya ada Kedua, informasi tentang cara melakukan sesuatu. Misalnya, cara mengikat tali sepatu, cara mengoper bola basket, atau cara memesan makanan secara online. Nah, untuk yang kedua itu adalah cara melakukan sesuatu seperti menali sepatu, cara melempar bola, cara mengaplikasikan pemesanan makanan online. Selain itu juga ada cara memainkan layangan, ada juga cara menyalakan komputer dan lain-lain. Ketiga, informasi tentang cara menggunakan sesuatu. Misalnya, cara menggunakan alat setrika, menggunakan kompor listrik, atau mengoperasikan komputer. Nah, dari yang tadi cara melakukan sesuatu, kamu bisa menyebutkan contoh dari cara melakukan sesuatu teks prosedur? Menyalakan kipas angin, menggunakan komputer, menyalakan kompor listrik. Oke. Jadi ini 3 tadi adalah macam-macam teks prosedur. Yang pertama ada cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu, dan yang terakhir cara melakukan sesuatu. Mengoperasikan komputer. Apa ciri-ciri teks prosedur? Teks prosedur berisi langkah-langkah yang berurutan. Karena itu, digunakan kata penghubung untuk mengurutkan langkah. Misalnya, kata kemudian, lalu, selanjutnya, atau setelah itu. Teks prosedur menggunakan kalimat perintah untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya, masukkan garam secukupnya, atau langkahkan kaki kanan ke depan. Teks prosedur menggunakan kata kerja aktif. Contohnya, kata mengaduk, memotong, atau melempar.
menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Contoh kata keterangan waktu adalah rebus telur selama 5-7 menit atau masukkan mie setelah air mendidih. Contoh kata keterangan tempat adalah simpan buah di freezer atau tuang adonan ke dalam loyang. Contoh kata keterangan cara adalah bungkuslah adonan dengan rapat dan aduk secara perlahan. Nah, dari video ini tadi ada 4 ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama adalah Langkah-langkah, terus kalimat perintah, kata kerja aktif, keterangan untuk menyatakan rincian waktu. Oke, selanjutnya yaitu Ada struktur cara dari membuat teks teks prosedur. prosedur. Sebelum membuat teks prosedur, kita harus tahu dulu nih struktur dari teks prosedur. Teks prosedur yang lengkap terdiri dari judul, tujuan, alat dan atau bahan, langkah-langkah, dan penutup. Dari video tadi ada apa aja strukturnya? Yang pertama judul, tujuan, alat bahan, Langkah-langkah, dan terakhir penutup. Di sini ada contoh teks prosedur cara membuat nasi kecap. Cara membuat nasi goreng kecap. Bagian pertama adalah judul. Dari judul teks prosedur, pembaca sudah mendapatkan gambaran tentang sesuatu yang akan dibuat. Misal judulnya adalah cara membuat nasi goreng kecap. Bagian kedua adalah tujuan, yang berisi penjelasan mengenai apa yang akan dibuat. Misalnya, nasi goreng adalah makanan yang sangat populer dan banyak disukai di Indonesia. Nasi goreng dapat dibuat dengan beragam variasi dan disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika kalian menyukai rasa manis, nasi goreng kecap bisa jadi pilihan. Bagaimana cara membuat nasi goreng kecap? Yuk, ikuti resep berikut. Bagian ketiga adalah alat dan atau bahan. Tuliskan semua bahan yang dibutuhkan. Tambahkan juga seberapa banyak jumlah atau ukuran yang dibutuhkan agar lebih jelas bagi pembaca. Bagian keempat adalah langkah-langkah. Dalam teks prosedur ini, tuliskan langkah pembuatan nasi goreng kecap secara berurutan. Gunakan kata kerja aktif seperti menyuir, memotong, atau mengiris. Gunakan juga kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, maupun cara. Misalnya, tumbuk sampai halus, tumis sampai halus, aduk sampai rata, atau sisihkan dulu di pinggir wajan. Bagian kelima adalah penutup yang bisa berisi penegasan ulang, simpulan, manfaat, atau tips tambahan. Contohnya, resep nasi goreng ini bisa untuk 3 porsi loh. Kamu juga dapat menambahkan cabai jika menyukai rasa yang lebih pedas. Mudah kan cara membuatnya? Selamat mencoba. Nah, dari teks prosedur ini ada 5 poin. Yang pertama itu ada judul, berisi judul dari apa yang mau dilakuin. Terus yang kedua ada tujuan, berisi penjelasan tentang apa yang mau dilakukan atau dibuat. Nah, selanjutnya yang ketiga ada alat dan bahan. Isinya ada alat-alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya yang keempat ada langkah-langkah. Dalam langkah-langkah ini ada penggunaan kata kerja aktif, penggunaan kata keterangan, dan kata-kata atau kalimat perintah. Selanjutnya yang
terakhir itu ada penutupan, berisi tentang penjelasan lebih detail, contohnya seperti tips-tips agar lebih enak, seperti ditambahin topping atau selain sebagainya. Selanjutnya ada kuis. Selanjutnya ada pertanyaan dari video tadi. Yang pertama ada berikut langkah-langkah membuat jeli buah. 1. Siapkan bahan-bahan, masukkan buah potong ke agar-agar. Yang ketiga, simpan di kulkas. Yang keempat, tuang agar-agar ke cetakan puding. Yang kelima, masak agar-agar sesuai instruksi kemasan. Perintahnya, urutan tahap pembuatan jeli buah yang benar adalah, dari tes prosedur ini kita harus mengurutkan dulu. Untuk membuat jeli, yang pertama adalah Siapkan bahan-bahan. Selanjutnya Masak agar-agar sesuai instruksi kemasan. Selanjutnya nomor 5, masak agar-agar sesuai instruksi kemasan. Selanjutnya Tuang agar-agar ke cetakan puding. tuang agar-agar ke cetakan puding, ya. Terus Masukkan buah potong ke agar-agar. masukkan buah potong ke agar-agar. Selanjutnya yang terakhir, Simpan di kulkas. jadi dari urutan tadi yang paling benar adalah jawaban A. Selanjutnya yang pertanyaan kedua, seringkali kita mencampur baju berwarna dengan baju putih saat mencuci. Hal ini dapat meningkatkan risiko baju putih keuntulan. Untuk menghindari hal tersebut, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, sortir baju putih dan berwarna. Yang kedua, cuci secara terpisah. Yang ketiga, perhatikan deterjen yang digunakan. Yang keempat, jangan mencuci baju putih dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, gunakan air hangat saat membilas. Yang keenam, jemur baju di bawah sinar matahari. Yang ketujuh, simpan baju dengan baik dan benar. Pertanyaannya, Andin hendak mencuci baju seragam putih dan rok merah. Berdasarkan tes prosedur tersebut, apa yang harus dilakukan Andin pertama kali? Sortir baju putih dan rok merah. Jawabannya adalah B. betul. Kalimat perintah yang dapat ditemui pada petunjuk penggunaan obat salep adalah: A. Minum obat 3 kali. B. Oleskan hanya untuk bagian tubuh luar. C. Panaskan sampai suhu yang diinginkan. D. Simpanlah di suhu dingin. Jadi jawabannya B. Oleskan hanya untuk bagian tubuh luar. Ya, betul. Jadi sampai sini udah paham kan apa itu tes prosedur? Sudah. Untuk tugasnya, buatlah satu teks prosedur, terserah apa aja. Udah selesai belum nih? Sudah. Teks prosedurnya tentang apa? Membuat nasi goreng. Sama kayak yang di video ya? Oke, nggak apa-apa. Coba dibacain hasil teks prosedurnya. Tips membuat nasi goreng. Nasi goreng adalah makanan yang terbuat dari nasi yang ditumis bersama berbagai tambahan bumbu dan topping lainnya. Makanan khas ini adalah makanan yang sudah dikenal oleh mancanegara. Berikut adalah cara membuat nasi goreng yang enak agar kita bisa membuatnya di saat ingin makan nasi goreng. Alat dan bahan: wajan, spatula, nasi putih dingin, minyak, bumbu, topping, telur atau lainnya, kecap, saus, sayuran. Cara membuat: siapkan alat dan bahan, haluskan bumbu lalu tumis hingga kecoklatan. Tambahkan potongan topping jika perlu.
Tambahkan telur dengan membuat ruang dan kemudian diorak-arik telur hingga matang. Tambahkan nasi, kemudian tuangkan kecap, saus, dan bila perlu beri tambahan sayuran. Aduk hingga rata dan sesuaikan rasanya. Sajikan nasi goreng saat panas, berikan kerupuk atau acar untuk pelengkap. Di teks prosedur ini bagian judul ada di sebelah mana? Judulnya. Judulnya tips membuat nasi goreng. Selanjutnya bagian kedua. Tujuannya ada di sini. Tujuan nasi goreng adalah makanan. Oke, selanjutnya Alat dan bahan. alat dan bahannya Ini ada wajan, spatula, nasi putih, dan lain-lain. ini nasinya berapa banyak? Nggak ada keterangannya ya? Nggak ada. Ini juga bawang merah, bawang putihnya nggak ada berapa butir. Nanti kan nggak tahu bumbunya. Terus ada cara membuat. Cara membuatnya ada 4 poin. Selanjutnya yang terakhir. Nggak ada penutupnya. Kok bisa nggak ada penutupnya? Lupa. Ya ampun, besok lagi dikasih penutup ya. Iya. Dari pembelajaran teks prosedur, apa aja yang kita dapat hari ini? Pengertian teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah urutan langkah-langkah melakukan sesuatu. Membuat sesuatu atau membuat sesuatu. Yang kedua, Ciri-ciri teks prosedur. Ciri-cirinya ada apa aja tadi? Langkah-langkah, perintah, kata kerja, terus yang terakhir kata keterangan tempat dan waktu. Yang terus ada struktur. Strukturnya ada Judul, tujuan, bahan-bahan, cara, penutup. Oke. Sampai sini udah paham kan apa itu teks prosedur? Sudah. Oke teman-teman, sampai sini aja pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menonton. Dadah.